Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashkuru ala ni'amihi alladzi an'amani ilayya walladzi wahabani at-taufiqa wal hidayah wal inayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hamalana minaz zulumati ilan nur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Ansori. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Ki Haji Kashful Anwar Al-Banjari atau yang dikenal dengan nama Datu Kashful, meliputi tentang nama dan nasab beliau, pendidikan beliau, murid beliau, dan sepak terjang beliau di masyarakat. Sebelum menyimak tentang biografi Ki Haji Kashful Anwar ini, alangkah baiknya kita mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan dengan berkat membacakan biografi beliau ini, kita mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa azwajihi wa awliya'ihi wa dzurriyyatihi wa sallallahu alaihi Haji Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan berkat membacakan surah Al-Fatihah tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang pertama tentang nama dan nasab beliau. Nama lengkap beliau adalah Syekh Ki Haji Kashful Anwar. Beliau dilahirkan di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada malam Selasa, tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 29 Maret 1887 kurang lebih pukul 10 malam. Ayah beliau bernama Haji Ismail dan ibu beliau bernama Hajjah Maryam. Beliau dikenal dengan gelar Al-Mujaddid, yang artinya sang pembaharu. Gelar ini diberikan kepada beliau karena beliau mempunyai jasa besar dalam perkembangan Pondok Pesantren Darussalam, yaitu salah satu pondok pesantren tertua yang ada di kota Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar, di mana beliau memperbaharui sebagian besar sistem pengajaran yang awalnya hanya bersifat halakoh menjadi sistem klasikal yang bisa dikatakan pesantren modern pada masa itu. Mengenai nasab beliau bisa dilihat daripada skema ini. Penjelasannya yaitu Syekh Kamaluddin mempunyai dua orang anak, yaitu Syekh Badruddin dan Syekh Jamaluddin. Syekh Badruddin mempunyai 7 orang anak. Yang pertama Abdus Suud, yang kedua Muhammad Seman, yang ketiga Muhammad Soleh, yang keempat Abu Suud, yang kelima Abdurrahman, yang keenam Muhammad Thohir, yang ketujuh Saribah. Dan Syekh Jamaluddin, di antara anak beliau ada yang bernama Bulan, dan Bulan ini bersuami dengan Mufti Jamaluddin bin Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi Syekh Jamaluddin bin Syekh Kamaluddin adalah besan dari Datu Kelampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau kawin dengan seorang perempuan yang soleh yang bernama Siti Halimah bin Haji Ja'far pada bulan Syawal tahun 1330 Hijriah dalam usia 26 tahun. Beliau wafat pada malam Senin pukul 9.45 malam tanggal 18 Syawal 1359 Hijriah atau bertepatan 18 September 1940 Miladiah di Kampung Melayu, Martapura, dalam usia 55 tahun. Pendidikan beliau. Pendidikan Ki Haji Kashful Anwar. Beliau hidup di tengah keluarga muslim yang taat beragama. Sejak kecil beliau sudah mendapatkan pendidikan agama di lingkungan keluarganya. Yang pertama kali ia mempelajari Al-Quran. Pada waktu muda Ki Haji Kashful Anwar tidak belajar di bangku sekolah karena pada saat itu di Martapura, khususnya di daerah beliau, belum ada. Lalu beliau pun belajar di kampung-kampung yang dekat dengan rumah beliau, dengan mempelajari berbagai macam ilmu seperti nahwu, sorof, fikih, tajwid, dan lainnya.
Di antara guru beliau sewaktu belajar di kampung, yaitu yang pertama adalah Al-Alim Al-Allamah Syekh Ismail bin Ibrahim bin Muhammad bin Saleh bin Khalifah Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kedua Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Khatib bin Muhammad Salih bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau meneruskan pendidikannya di Mekah pada usia 9 tahun, yang berangkat disertai seluruh keluarga beliau. Sebagai pendatang yang belum mahir berbahasa Arab, beliau ketika di Mekah belajar dengan Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Amin Qadi bin Haji Mahmud bin Asiyah bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selama belajar di Mekah, beliau banyak berguru dengan ulama-ulama besar, di antaranya Sayyid Ahmad bin Abu Bakar Syatta, yang kedua Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang ketiga Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, yang keempat Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, yang kelima Syekh Umar Bajunaid, yang keenam Syekh Said bin Muhammad Al-Yaman, yang ketujuh Syekh Muhammad Ahyad Al-Buguri, yang kedelapan Said Muhammad Armin Qutbi. Di antara kitab yang ia pelajari yaitu Tafsir Jamal, yang kedua Tafsir Khazim, Usul Tafsir, Kutubus Syittah dengan sarahnya, Usul Hadis, Tuhfatul Tullab, Tuhfatul Muhtaj, Qayyubi, Ala Al-Mahalli, Uqudul Juman, dan masih banyak lagi. Di antara murid beliau adalah beliau mempunyai banyak murid yang tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya yang pertama Haji Muhammad Arsyad, anak beliau sendiri. Yang kedua Syekh Anang Syahrani Arif. Yang ketiga Syekh Muhammad Syarwi Abdan Bangil, pendiri Pondok Pesantren Datuk Kelampayan di Bangil. Yang keempat Syekh Abdul Qadir Hasan. Yang kelima Syekh Muhammad Salim Ma'ruf. Yang keenam Syekh Salman Yusuf. Dan yang ketujuh Syekh Muhammad Samban Mulia. Sepak terjang dakwah beliau di masyarakat. Sekembalinya beliau dari tanah suci Mekah pada bulan Rabiul Awal tahun 1330 Hijriah, beliau mendapat sambutan dari masyarakat Kampung Melayu dan sekitarnya. Selama beliau belajar di Mekah, beliau juga disuruh mengajar oleh para guru beliau di sana. Sepulang dari tanah haram, beliau diminta masyarakat untuk membuka pengajian di rumah. Lalu pada tahun 1922 beliau diamanahi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pada masa kepemimpinan beliau ini banyak perubahan yang mendasar, baik di bidang sistem pendidikan, penyusunan kurikulum, pemberdayaan tenaga pengajar maupun peningkatan lainnya, yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik. Cara pengajian halakoh diubah menjadi model pengajaran klasikal dan berjenjang. Sedangkan tingkatan pendidikan diatur dan ditetapkan dalam 3 jenjang yang dikenal dengan sistem 3-3-3, yakni tingkat tadriyah 3 tahun, tingkat ibtidaiyah 3 tahun, tingkat sanawiyah 3 tahun. Beliau banyak menyusun kitab yang menjadi pegangan di kelas. Beliau juga banyak memiliki tulisan dan karya, baik yang dibukukan dan yang tidak dibukukan. Karya beliau meliputi yang pertama Risalah Tauhid, yang kedua Risalah Fiqhiyah, yang ketiga Risalah Fisirah Sayyidil Mursalin, yang keempat Risalah Tajwid yang diberi nama dengan Targhib Al-Ikhwan fi Tajwidil Quran, yang kelima Durusut Tasrif 4 jilid, yang keenam Tibyanur Rawi Syarah Arba'in Nawawi, yang ketujuh Durrul Farid bi Syarhi Jarhatut Tauhid, yang kedelapan Risalah Hasbunah. Selain itu banyak tulisan beliau berbentuk manuskrip yang berisi tentang jawaban beliau ketika dimintai fatwa. Menurut penuturan narasumber yang sekaligus buyut beliau yaitu Kiai Haji Manawir Kamali, beliau sangat ahli di bidang ilmu alat. Banyak sekali koleksi kitab tentang nahu, sorof, mantik, dan ilmu alat lainnya. Salah satu peninggalan terbesar beliau adalah metode belajar nahu yang dikenal dengan metode Asy-Syahid. Mungkin cukup sampai di sini video saya mengenai biografi Kiai Haji Kasbul Anwar Al-Banjari. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.